Birangkang jangan dua. Kan dalam kitab itu orang yang sembahyang birangkang termasuk orang yang kada berilmu, dipadahkan orang yang jahil. Jadi ukuran sekilan aja, sekilan. Nah, sejengkal gitu. Siapa yang dengan sekilan ini? Dalam kitab Datuk Kalampayan, Sidin seorang mustahid, ulama besar. Datuk Kalampayan siapa meragukan ilmu Sidin? Tertulis dalam kitab Sabilul Muhtadin sejengkal, sekilan. Nah, sekilan kita dan lurus. Jadi kita jangan salah paham merapatkan sab itu supaya rapat sab. Lalu birangkang katakan itu merapatkan sab itu bahu yang dirapatkan, bahu dengan bahu berapat. Jangan salah paham dia nih. Bisa salam gara-gara supaya setan jangan masuk di higa lalu aja. Awas setan yang masuk itu aku sendiri aja. Nah, kada kayak itu maksudnya. Jadi ini yang bahu ini merapat. Nah, makanya kalau dalam aturan sembahyang itu kalaunya imam baris pemulaan, ya kalau baris yang kedua kan makmumnya belakang imam nih. Ini pemulaan yang di belakang imam itu memarahi imam dulu. Nah, hanyar ke arah kanan, hanyar ke arah kiri. Nah, baris keduanya setelah baris pertama itu ke arah kanan langsung yang diisi. Nah, jadi imam dulu, lalu di belakang imam. Sab pertama di belakang imam nih. Yang mana di pemulaan diisi yang memarahi imam. Nah, belakang imam. Nah. Hanyar melalar ke kanan, melalar ke kiri. Nah, sab kedua itu langsung ke kanan diisi. Berbaris. Jadi kita tuh melihat ke arah kanan aja lagi, meratakan. Jangan melihat ke arah kiri kayak orang pramuka juga aja kanan Pak. Aja. Ya Allah, orang pramuka aja lagi arah kanan lihatin. Yang dilihatinya itu yang dirapatkan ini bahu, sedangkan kelurusan kesejajaran tumit yang dilihat. Tumit ulun ini sama kada dengan tumit orang yang di sebelah kanan ulun. Nah, kayak itu caranya. Jangan melihat yang kiri, jangan apa? Mun hendak senaran sejajar aja kita. Kan disuruh sab sejajar dan rapat. Arti sejajar tumit ulun ini nah. Sejajar kada dengan tumit sebelah kanan ulun. Jangan melihat di ujung jarinya. Ujung jari jangan dilihat. Nah, sedangkan rapat ini, arti rapat ini, bahu ulun ini nah hampir bersentuhan kada dengan bahu sebelah kanan ulun. Itu ngaran rapat. Jadi arah ke kanan, jadi kita melihat ukurannya. Nah, jelas lah. Lalu berdiri gini. Nah, sekarang berdiri ini bila mampu hukumnya termasuk rukun pertama di dalam sembahyang. Satu sudah. Lalu baniat dengan takbiratul ihram yang pertama mengucap Allahu Akbar itu tak imbai. Dua itu tak imbai. Kedua-duanya termasuk rukun. Kenapa termasuk rukun? Karena hukumnya wajib. Nah, tiga sudah rukun dalam sembahyang. Jadi mbah berdiri dulu. Kalau berdiri belum sempurna, jangan memulai takbir. Nah, sedangkan yang sunnah kesunahannya sebelum kita mengangkat takbir ada kesunahan. Itu banyak kesunahan-kesunahannya, diantaranya mengucap istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sunat. Sebab sembahyang kita ini bila kita waktu hendak sembahyang posisi keadaan kita dalam bukan orang yang dicintai Allah, sembahyang kita ditolak. Kada berpahala, kada diterima. Jadi jadikanlah kita orang yang dicintai Allah dulu sebelum sembahyang. Kayak apa caranya? Bertobat lawan Tuhan. Astagfirullah. Sesali dulu yang waktu yang sebelum tadi nih, yang masih di pasar tadi yang ini sesali dulu. Setelah kita sesali, bertobat, berjanji kita mau ulangi. Nah, maka level kita, posisi kita berubah menjadi Habibullah, dicintai Allah. Nah, bila sudah menyesali, bercita-cita kada mau ulangi lagi, lalu kita mengucap astagfirullah. Nah, dalam rangka memposisikan diri kita di wilayah Habibullah supaya sembahyang kita ini diterima Tuhan. Ini banyak orang yang menghadap tapi yang Tuhannya ada ketujuh kayak gitu menghadap presiden bisa yang muar kita. Nah, jadi sebelum menghadap kita pastikan bahwa yang kita hadap ini orangnya ketujuh lawan kita. Maka minta ampun, astagfirullah. Jangan tertinggal astagfirullah. Baca diantaranya lagi sunat membaca qul a'udzu birabbin nas sekali aja. Kalau dosa 10 kali jadi imam kurang lambat. Sempat orang berikan. Nah, sekali aja baca qul a'udzu birabbin nas. Batu pulang diantaranya lagi membaca doa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu penting benar nih pesan gue sombol.
Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juriat ulun. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sebab kita dia banyak kejadian pen abah mama cangkal beribadah menuntut ilmu, cangkal sembahyang 5 waktu, anak kada sembahyang. Kenapa jadi kita bisa mungkin boleh jadi kita kadang mendoakan anak juga yang sembahyang berdiri itu setelah baca istighfar sudah, Qul a'udzu birabbinas sudah, berarti kan posisi kita Habibullah sudah tuh, cintai Allah Taala, berdoa dulu situ. Rabbi ja'alni, ya Allah jadikan ulun muqimas shalah, orang yang mendirikan sembahyang, wa min dzurriyyati, dan juga juriat ulun. Orang-orang wali Allah Taala tuh juriat bagusnya doanya tuh enggak ada tinggal. Ada mendoakan juriatnya nah, dalam sembahyang. Mbak sudah, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sudah tadi ya Allah, qul birabbinas sudah, astagfirullah sudah, istighfar. Nah, itu yang kada tinggal. Amun tambahannya Bang yang nawaitu lillahi ta'ala itu kada usah dapat baik. Atau misalnya yang ilahi anta maksudi kada usah kada baik. Yang jangan tertinggal tuh istighfar dulu Tuhan. Nah, iman itu qalbi rabbinas supaya kita jangan diganggu oleh setan dalam sembahyang. Nah, lo berdoa dengan Tuhan katanya, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Sedangkan ilahi anta maksudi itu lain doa, itu ikrar kita. Kita sopan dengan ikrar itu kada bujur orang gawian. Ilahi anta maksudi, engkau yang kutuju. Lo kopina kada sesuai. Dalam sembahyang banyak yang dituju. Kan malah kita yang sopan dengan Tuhan, ya kalau bener mesti Tuhan, mesti ilahi anta maksudi sakalinya napa? Nah, jadi itu ikrar aja. Ditinggal ada apa nih? Tapi kalau doa aja ditinggal, kita mengharap dengan Tuhan karena kita orang gaib ya kalau lemah. Nah, 3 macam yang tertinggal. Nah, astagfirullah. Qul a'udzu birabbinas, hanya berdoa Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ada hafal bahasa Arabnya, bahasa Indonesia baik. Ya Allah, jadikan ulun orang yang mendirikan sembahyang dan juga juriat ulun. Nah, sudah nangkai itu sunat berataan tuh, tapi penting diperhatikan. Nah, lalu usolli. Bausalli. Kenapa bausalli? Supaya kita timbul di hati ada kesadaran kehendak hendak sembahyang. Nah, kesadaran hendak sembahyang awal khusus. Sebab star aja kita. Bila star sudah buruk, biasanya selanjutnya itu buruk gitu. Jadi star itu penting benar bagus. Menimbulkan kesadaran bahwa seorang itu hendak sembahyang. Apabila memulainya menimbulkan itu, meniatakannya tadi nih, waktu kita mengucapkan usolli fardhu subhi rakaataini, kalau jadi makmuman lillahi ta'ala. Nah, menyambatnya itu hukumnya sunnah, kada wajib. Bolehlah digantikan bahasa Indonesia yang usolli itu lapas niatnya itu boleh benar. Aku sembahyang, tapi jangan nyaring kan orang berjamaah yang bersumpah. Nah, jurang apa melelain lagi jurang. Nah, aku sembahyang fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah Taala. Allah. Nah, langsung ya. Boleh diganti intinya. Tapi kalau sudah masuk sembahyang boleh diganti lagi. Itu kan sebelum sembahyang boleh ya. Nah, Allah. Nah, mengucap Allahu Akbar yang paling permulaan disebut takbiratul ihram, termasuk rukun. Karena termasuk rukun, hukumnya wajib. Nah, karena ini wajib, ada boleh bacaan satu huruf pun bacaan yang wajib, telinga kita kada mendengar, ada boleh. Wajib telinga kita mendengar satu huruf. Allahu Akbar, itu yang wajibnya. Sedangkan mengangkat tangannya hukumnya sunat. Angkat tangannya hukum sunat. Kalau kada diangkat boleh ya. Allahu Akbar. Sah sudah. Nah, cuma waktu kita mengucap Allahu Akbar, waktu mengucap Allahu Akbar itu di situ ada kesadaran bahwa pian hendak sembahyang subuh 2 rakaat. Nah, menghadap kiblat. Ada kesadaran, sakurang-kurangnya ada kesadaran pian hendak sembahyang fardhu subuh. Ditimbulkan di situ waktu ya Allahu Akbar. Atau sadar berdahulu pian. Waktu menyambat usolli fardhu subhi, ada sudah kesadaran di hati. Aku hendak sembahyang fardhu subuh 2 rakaat. Nah, kesadaran itu diganakan di hati, angkat langsung takbir. Allahu Akbar. Nah, maka kesadaran yang ada di hati waktu kita mengucapkan lafaz niat itu bersambung dengan ucapan Allahu Akbar. Nah,
Yang mana yang naran niat? Yang di hati tadi. Cuma adanya niat itu ketika kita mengucap Allahu Akbar. Ada kesadaran hendak menggawi sembahyang fardu subuh. Aku sembahyang fardu maghrib. Aku sembahyang fardu asar. Jadi yang wajib itu 3. Aku sembahyang 1 qasad ngarannya. Fardu ta'arud ngarannya. Subuh ta'yin ngarannya. Qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh. Apabila ada nih waktu ketika pian mengucap Allahu Akbar. Aku sembahyang fardu subuh. Tapi di hati bukan berkata-kata dengan kata-kata hati kada. Pian hendak menggawin itu nah, niat ngarannya menggawin apa? Menggawi sembahyang fardu subuh. Nah, niat ngarannya. Paham itulah. Nah, jadi sholli fardu subhi rakaataini misal. Atau pian ganti bahasa Indonesia, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi imam, jadi makmum lah. Jadi makmum karena Allah taala. Nah, pian bocap gitu kan sudah sadar dan hendak menggawi. Sambung aja langsung Allah bersambung niat kehendak kesadaran hendak menggawi sembahyang subuh tadi bersambung dengan gawian Allahu Akbar. Nah, sah sudah. Niatnya tadi. Sebab sesuatu yang tersambung pasti terbawa narangnya di dalam kalimat Allah Akbar tadi hatinya. Jadi Allahu Akbar. Nah, yang mana yang wajibnya aja? Mengucap Allahu Akbarnya itu yang wajib. Sekaligus ada berniat. Nah, 3 sudah rukun wajib hafal nih. Nah, kenapa yang wajib berniat? Pertama berdiri, munyam puasa. Kedua berniat baik-baik dengan Allahu Akbar tadi. Takbiratul ihram pertama. Mangkat tangannya bang, hukumnya sunat. Nah, mangkat tangan ini dalam mazhab Imam Syafi'i ada 3 versi. Nah, Allahu Akbar sampai ke sini. Jadi Allahu Akbar. Nah, pertama, yang kedua Allahu Akbar. Nah, yang kedua, ulangin. Allahu Akbar. Yang kedua. Yang ketiga, ini Imam Ghazali, andak dulu tangan di sini. Sudah mengandak, nyer Allahu Akbar. Nah, 3. Ketiganya bujur, sarahnya. Nah, imbah nih, pulang posisi tangan kanan dan tangan kiri sama aja nih. Kurang lebih dalam kitab itu takriban kurang lebih. Arti kurang lebih itu jangan terlalu kurang, jangan terlalu lebih. Maksudnya kurang lebih memintangi bahu. Nah, bahkan dalam kitab itu boleh disentuhkan supaya kita mempersakan ini. Jadi ujung ini di atas bagian ujung telinga, sedangkan ibu jari di bawah bagian telinga. Nah, kayak itu namanya. Nah, kurang lebih. Jadi bahkan boleh disentuhkan supaya kita mempersakan ini. Nah, cuma kalau usah disentuhkan ada apa aja harus disentuhkan di mana kurang lebih aja nah. Allahu Akbar memintangi. Nah, bila terlalu kurang yang ini tadi kurang benar atau terlalu lebih kayak ini Allahu Akbar kan lebihan benar tangannya terlalu berurak. Kurang lebih aja gitu. Nah, gitu. Ujung-ujung jari ada 2 versi. Boleh ujung jarinya menunjuk ke langit juga kita. Dan bagus juga dalam kitab Hawasil Madaniyah itu ditunjukkan sedikit. Jadi ujung-ujung jari menghadap kiblat. Allahu Akbar. Tapi bisa juga. Nah, kan ke langit tuh ujung jarinya nih. Ke atas boleh juga keduanya. Ukuran tangan kurang lebih aja. Kado terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Nah, sedang aja. Yang kayak biasa kita santai kayak biasa gitu. Nah, jadi boleh. Nah, boleh juga. Nah, boleh. Dan ini kurang lebih namanya. Yang ulun bicarakan ini sunat bertanda. Yang wajibnya mana? Wajib kita membedakan mana wajib mana sunat. Yang wajibnya mengucap Allahu Akbar yang paling pamulaan itu. Yang di situ ada niat. Nah, itu yang wajib. Nah, 3 sudah rukun kita. Lalu tangan. Ada tangan ke sini tangan. Hukumnya sunat. Maka tangan sini. Hukumnya sunat. Nah, ada kau baca ini. Oh, ya. Nah, inilah Allahu Akbar. Nah,
Mata kita tuh mulai pamulaan kita baca qul rabbin nas, tuh sudah jangan kesujudan tuh mata kita. Nah, Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Rabbi ja'alni muqimis shalah wa min dzurriyyati. Ilahi anta maksudi kadusakin kepanjangan ya Allah. Nah. Nanti macam saja kurang-kurangnya. Benar? Usolli. Hendak pian buat bismillah apa? Sudah tadi kalau di rabbin nas kan ada bismillah sudah tadi. Nah, usolli fardhu subhi raka'ataini. Mengada hafal bahasa Indonesia, aku sembahyang fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, jadi imam jadi makmum karena Allah Taala. Angkat tangan Allah. Nah, di hati sudah ada tuh. Aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu asar. Allah. Ada sudah masuk niat enggak? Nah. Jelas saya itulah. Jangan pakai nakaina. Allah. Kaina gini aku berniat ya. Nah, lain tuh. Sudah ada di situ nah. Itu kesadaran yang sembahyang. Allahu Akbar. Versi pertama yang tangannya, versi kedua Allahu Akbar. Versi ketiga, Anda dulu di sini. Allahu Akbar. Nah, jadi tangannya ini pulang. Telunjuk lawan jari tengah pas membujur di atas. Jari manis lawan jari kelingking di bawah. Ibu jari di atas. Mengacak apa yang dikacak? Nih nah, yang lipatan ini dikacak. Nah, kacak. Mandaknya di atas pusat di bawah dada. Kalaunya parutnya gandang, nah ini tuh. Ya kan? Nanti tergantung posisi. Jelas. Orang bahari kali orang berbacaan jadi masalah makanya kadang udah gugut ya. Nah, jelas saya tadi lah mana wajib mana sunat. Membedakan wajib dan sunat termasuk syarat sah sembahyang. Jadi bila orang bertakun, apa hukum angkat tangan waktu takbir aja? Sunat sudah kita. Apa hukum angkat tangan? Kadang aku berpikir dulu lah aja. Nah, bisa kada sah sembahyang itu, bisa berpikir. Jadi kita ada soal, kau menjawab. Nah, Allahu Akbar. Maka tangan apa hukumnya? Wajib itu aja. Hah? Terpaling lu kok. Jadi kada boleh kita tuh kada tahu kan. Allahu Akbar. Sudah ada tuh di hati niat aku sembahyang fardu subuh. Paling handap aku sembahyang qasad fardu ta'arud subuh ta'yin. Qasad ta'arud ta'yin. Aku sembahyang fardu subuh, aku sembahyang fardu maghrib. Itu paling wajib. Yang jangan tertinggal amun yang 2 rakaat menghadap kiblat mengikut kalau nya mengikut imam, kalau berimaman wajib hukumnya itu mengikut imam. Amun kita kada beriman mengikut imam, nah kada boleh, kada sah sebenarnya. De Allahu Akbar. Nah, banyak gawian sunat sudah kita gawe tadi. Cuma 3 aja yang rukun. Pertama berdirinya, kedua berniatnya, ketiga takbiratul ihramnya. Yang penting waktu membaca Allahu Akbar itu telinga kita jangan ada mendengar. Nah, rukun yang keempat sembahyang setelah nangka ini, nah, mata jangan kesujudan dan kepala bertunduk sedikit kayak lip bungkuk di kita. Nah, sebab bila kada bertunduk, ngalih sedikit dulu. Kan jangan ngasih tuh. Ini ngalih loh, bertunduk sedikit nah, tenyaman sedikit fokus matanya. Nah, hanya membaca a'udzubil doa iftitah Allah berkabirau sunat hukumnya. Baca ninto, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sunat juga. Yang wajibnya mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Nah, yang disebut Fatihah. Jadi Fatihah itu mulai bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Aminnya Bang, sunat. Maka rukun keempat dalam sembahyang tadi membaca surah Fatihah. Tapi sunat sebelum baca surah Fatihah doa iftitah. A'udzubillah sunat. Jangan a'udzubillah itu wajib pada hafal. Nah, jadi dari bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya walaupun Rabbi firri wali walidayya hanyar amin. Rabbi firri wali walidayya itu sunat hukumnya. Dalam kitab Syarah Sitin ada. Yang wajibnya 7 ayat tadi. Cara membaca Fatihahnya itu satu-satu. Fatihah bismillah, alhamdulillah satu-satu. Mun hendak bawasal itu tiba sambung. Nah, ada caranya. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas nanti kata panjang, tarik napas dulu. Karena tamandak-mandak di tengah jalan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi mulai ihdinas siratal ladzina itu satu napas di situ. Menghendak bawasal. Kayak itu caranya. Tapi supaya nyaman satu-satu gitu. Ya kalau karena Fatihah itu bila kita kada terbiasa bawasal, bisa salah cara mewasalnya, cara menyambungnya gini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bahinak. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahinak. Jangan ada bahinak. Cuma jangan bahinak itu 2 kali, sekali aja bahinaknya. Yang sampai 2 kali, mau sampai 2 kali bahinak, ulangi pin dari bismillah bahasa. Ada boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ada sah lagi Fatihahnya tuh bahasa pulang mulai bismillah karena termasuk mendiamkan naranya, termasuk ada menyambung. Nah, itu. Jadi senapas-napas sebenarnya itu. Jelas itulah. Nah, Fatihah hukumnya wajib. Kenapa? Termasuk rukun. Rukun yang keberapa? Yang keempat. Tuntung amin. A-nya yang lebih panjang daripada min-nya. Jangan terpaling. Amin. Panjang min. A-nya lebih panjang. Min-nya biasa aja santai ya. Nah, amin imam dan amin makmum baik-baik menjamaah supaya taimbah ya tadi. Waladhdallin. Imam bernapas, waktu imam bernapas tadi kita baca Rabbil firri wal walidayya. Taimbah langsung. Nah, itu. Nah, imbah ini tuh hanya membaca surah. Membaca surah hukumnya sunat. Membaca surah bukan membaca ayat. Ya, perhatikan benar. Bila kita membaca ayat, bisa ada tuntung sasurahan. Belum sempurna pahala. Kalau kita membaca ayat, bisa ada tuntung. Kalau kita membaca surah, sasurahan tuntungakan. Supaya tuntung sasurahan, pilih yang handap. Kalau kita memilih surah Al-Baqarah, ada tuntung sasurahan. Ya, kan sunat itu membaca surah, bukan membaca ayat. Penting benar kan, silakan baca kitab-kitab tuh membaca surah sunat. Nah, jadi dari Bismillahirrahmanirrahim, misalnya surah apa supaya tuntung sasurahan, pilih yang handap. Nah, surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun, banyak surah-surah yang nyentuh supaya sempurna kisahnya itu sempurna. Kalau kita hanya membaca ayat, kisah kada sempurna karena kada sasurahan. Itu penting benar kita tahu nih pimpin hati benar nih. Yang terisi orang baharin yang banyak hilang. Nah, jangan kita mencari-cari ayat. Oh, dicari Al-Baqarah, cari Al-Rahim mana aja. Ada tahu yang ada tahu kisahnya, apa kisahnya? Mungkin kita ada mengerti kisahnya, ngalihin itu pada ada sambungan-sambungannya ya Allah. Nah, waladhdallin. Langsung aja baca ayat-ayat. Ayat yang mana kita ada tahu, kita ada hafal Quran juga ya Allah. Misal 3 ayat dibaca, kada tuntung sasurahan, kada abdal tuh. Walaupun ini sunat kada abdal. Lagi menjadi imam kada abdal, menggawi kada abdal jangan. Kalau kita jadi imam. Nah, kenapa? Ada tuntung pandir, langsung rukuk sekalinya. Hau jeung malaikat kenapa? Pandir kada tuntung ini. Kada tuntung pandir, ini tuntungan pandir dulu. Nah, supaya tuntung pandir kisah ya surah kita. Tapi tadi jangan pilih yang surah Al-Baqarah kepanjangan, surah ini kepanjangan. Makanya orang bahar itu surah pendek ya. Nah, tuntung kisah Al-Kafirun, tuntung kisah surah.
Nah itu maksudnya tuh supaya jangan pakai kisah di kita. Imbah tuntung surah tadi. Nah, baca surah hukumnya sunat. Ya lah. Anggap kita semuanya sorangan nih. Kalau ruku. Nah, ruku nih tuh gerakan rukunya nih tuh nah yang wajib. Sampai rukunya dengan tumaninah yang wajib. Baca Allahu Akbarnya hendak ruku sunat. Nah, bacaannya waktu ruku subhana rabbil azim wa bihamdihi sunat. Yang wajibin apa? Gerakan ruku dengan tumaninahnya itu yang wajib. Jadi waktu Allah lah nih, nah, tangan nang ini nah. Ini ruku na tangan ini nah. Nang ini pang boleh hayo. Tapi kada mutabah kita dengan Rasulullah nang ini. Aku kini hijin aja. Silahkan nang itu bae. Cuma kita kada terlihatin Nabi ini kan terlihat Rasulullah al-Qadin gitu nah ini tangannya sebelah menyebelah. Nah itu. Lalu ini kurang lebih aja kaduso yang pina di pas ada ya gur kadin talo aja ya ada situ gur kadin talunya aja. Kurang lebih aja di sini nah bilainya bujur-bujur kayak ini metu katiaknya dibuka kalau laki-laki kalau bini-bini katiaknya dikentep ini itu insyaallah rata aja belakang tuh lawan bulu tuh. Nah ini. Nah, yang wajib itu yang mana? Nih yang rokoknya ini nah. Badiam satu mat sekadar kita membaca subhanallah itu yang wajib. Badiam satu mat subhanallah aja kita. Ukurannya bukan subhanallah dibaca ada cuma selama itu. Ini badiamnya itu yang wajib. Yang disebut tumaninah narnya. Arti tumaninah ini badiam satu mat. Salawas apa? Salawas kita membaca subhanallah. Ada juga badiam tapi bergerak lain tuh. Nah kan berdiam nih tapi nah aja bergerak naranya belum tumaninah lagi. Arti tumaninah itu gerakan yang terdahulu tuh sunyi kada kelihatan. Diam lalu sekadar mengucap subhanallah. Allahu akbar. Nah, jalan. Diam. Nah, supaya tumaninah itu bujur makanya di situ disunatkan membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sekali atau 3 kali. Atau 7 atau 15 mun saurangan. Kita bila berjamaah 3 aja. Kita berjamaah. Mun 1 jangan 2. Pokoknya ada yang masuk ke belakangnya Allah. Mun 1. No jangan sampai ternakunah aja. Nah ya. Nah, itu ruku sudah ya kalau. Nah, ruku ini hukumnya wajib. Yang mana yang wajibnya? Rukunya dan badiam satu matnya itu yang wajib. Jelas saya lah. Nah, berapa sudah yang wajib rukun nih? 5 loh kok. Nah, 5 wajib hafal nih. Lalu bangkit dari ruku yang disebut i'tidal. Ini pun hukumnya wajib. Nah, bangkit ini. Nah, ini kan ruku nah. Lalu bangkit dari ruku. Berdiri 1 mat, jangan bergerak lalu diam hening sekadar diamnya tadi seukuran membaca subhanallah. Itu wajib tuh. Bahasa Arabnya i'tidal namanya. Alah, sami Allah liman hamidah. Kita kan situ baca Rabbana walakal hamdu ya Allah atau Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati itu yang panjang, Rabbana lakal hamdu gitu. Nah, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Nah, jangan bergerak lalu dulu. Salawas apa jangan bergerak diam. Nah, salawas sekadar kita mengucap subhanallah. Yang mana yang naran rukun yang wajib tadi i'tidal tadi nah bergerak ini nah diam setumat wajib betul mau membaca sami Allahnya Pak sunat aja. Nah berapa sudah 6 i'tidal ini. Nah i'tidal jangan terlalu lawas nyaman nih berdiri lagi jauh lawas sampai lawas melebihi kita baca surah Fatihah batal sembahyang. Nah jadi berdiri yang kayak ini yang disebut i'tidal tadi. 6 sudah lah. Nah, jangan bergerak. Yang biasanya pin bisa bergerak. Nah, ya kalau tangan ini sami Allah liman hamidah. Nah, supaya jangan bergerak. Nah, kita kan yang mengangkat tangan kayak ini Bang yang sami Allah liman hamid yang tangan mengangkat tangan ini nah. Ini disunatkan ketika kita bangkit dari tasawuf awal aja. Waktu kita membaca tasawuf awal bila hendak berdirinya sunat tangan kayak ini. Bila waktu kada dibaca tasawuf awal jangan kayak ini tangan. Kada boleh karena kada disunahkan. Nah,
Setelah i'tidal, berapa sudah dong i'tidal nih? 6 lah. 6 ini wajib hafal nih i'tidal, sudah rukun naranya nih. Nah, rukun yang ke-7 sujud 2 kali sujud. Nah, turun sujud ini pamulaan yang menyentuh lantai ini. Lintuhut duduk nih yang muqtamadnya lah. Nah, ada juga kaul tangan berdahulu turun. Nah, cuma yang muqtamadnya yang pamulaan menyentuh lantai lintuhut. Tanyaman sedikit. Imbah lintuhut menyentuh lantai hanya kedua tangan. Kedua tangan menyentuh lantai dan kedua tangan ini bujur-bujur nang kayak ini nah. Kada boleh nang kayak ini. Harus tapak tangannya yang menyentuh lantai ini bujur. Jangan nang kayak ini nah. Bila nang kayak ini kada sah sujudnya. Kada sah sembahyangnya. Harus nah kayak ini. Setelah lintuhut, tangan hanya dahi menyentuh lantai dan dahi menyentuh lantai ini bujur-bujur lepas, bujur-bujur bebas kada ditahan-tahani. Dahi ini bujur menyentuh dasar bujur-bujur tarabahakan ke lantai dahi itu. Belum ditikin kada. Jangan ditikin tapi jangan ditahani lawan tangan. Lalu dahi itu bener kaya antara tersentuh hai tapi kada bujur-bujur lepas bebas menyentuh lantainya. Kan ditahani oleh tangan. Bila kita tahani dengan tangan, dahi ini modelnya kada bujur-bujur lepas bebas menyentuh lantai, kada sah sujudnya. Tapi mau ditikin bang, itu kena betikas di sini 2 biji. Kalau ditikin, nah, nyaman padahal orang supaya ahli sembahyang ya. Menditikin apalagi, belum digisang belum ngasih. Bicara amin, belum ke betikas ya sambil lebar bang. Lalu bedahi di sini. Itu naranya termasuk riya. Jadi min asari sujud itu wajah bukan dahi. Nah, bakas sujud itu di wajah. Wajah, arti wajahnya itu bukan dahi. Jadi kadang yang lupang mesti tik ahli sujud itu aja. Buan solin tuh bang ya kalau ini. Nah, lalu sujudnya tadi lintuhut yang turun, tangan hanyar dahi, hanyar hidung menyentuh lantai. Nah, hidung menyentuh lantai hukumnya sunat. Yang wajib menyentuh lantai waktu itu dan wajib terbuka dahi. Wajib terbuka. Kedua tangan sunat terbuka, berarti boleh bersarung tangan. Yang wajib terbuka dahi. Kada boleh dahi nang kene nah. Tertutup dahi ya Allah. Tapi mun hendak mang saparuh aja kan nah boleh nah baru nah saparuhnya ada dahinya dikit boleh aja asal sebagian dahi aja menyentuh. Nah, jelas saya lah. Kalau rambut pian mang ada gugur-gugur sehalai 2 helai 3 helai kada apa aja masih ada dahinya ya kalau mun rambutnya ramba kayak Ahmad Albar no rambut untuk sini no. Tertutup yo dahi ada sah juga. Jadi dahi wajib terbuka. Nah, asik menjadi bulang bulang belum tapi kayak ini kada sah bulang aja ganal ya kalau kada tahu ada angkat sedikit nah dahi menyentuh lantai. Jadi anggota sujud itu dahi 2 tangan ya kalau 2 lintuhut hanyar 2 ibu jari-jari itu nah yang di belakang batis di jari-jari batis ibu jarinya nih tuh ibu jarinya jari-jari parut dari jari-jari batis. Nah, keduanya termasuk anggota sujud. Nah, jadi di belakang lah yang di hati belakang ulun anunya. Nah, ini wajib nih nang ini batisnya waktu sujud. Waktu sujud kelihatannya oleh apabila nang kaya ini kada sah sujudnya, kada sah sembahyangnya waktu sujud harus wajib nang kaya ini. Nah, jadi jari-jari yang menyentuh lantai, jari-jari ujung kaki. Jelas saya lah. Nah, itu anggota sujud benernya. Wajiblah bagi laki-laki terbuka, sunat. Bagi perempuan wajib tertutup. Apa? Kalau bagi laki-laki sunat terbuka. Berarti boleh bakaus batis.
bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan wajib tertutup. Makanya bini-bini mau anak sembahyang, kadang masih harus pakai mukena, asal menutup aurat ya sudah. Berarti sekali kelihatan pakai kaos, tertutup sudah, boleh sembahyang. Jadi kan kerudung sudah, tertutup sudah, ya Allah ini sudah. Batisnya kelihatan lagi pakai kaos, boleh sembahyang. Karena sudah menutup benerannya. Kalau bagi bini-bini wajib menutup batis tadi. Kalau bagi laki-laki ada wajib, bahkan sunat membuka batis tadi itu sujud benerannya. Nah, sujud ini bacaannya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali, hukumnya sunat. Yang wajib itu yang mana? Gerakannya itu dengan tumaninah, ada diamnya selumat, sekadar kita mengucap subhanallah. Nah, sujudnya 2 kali. Kedua-duanya hukumnya wajib. Nomor berapa sudah tuh? 7. Yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Karena 2 kali sujud itu dihaluk di duduk ya kalau. Yang bacaannya rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni ya. Nah, itu tuh. Nah, itu tuh yang bacaannya itu ini sunat aja. Duduk itu yang wajib. Duduknya itu mahalat 2 sujud. Kan sujud pertama duduk dulu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Sujud pulang. Nah, duduk antara 2 sujud itu rukun yang ke-8. 9 kan? Nah, ke-8. Nah, artinya wajib juga tumaninah. Di situ tumaninahnya sekadar mengucap subhanallah. Jadi pian kalau usah dibaca Rabbighfirli warhamni enggak ada apa-apa karena itu sunat hukumnya. Tapi sayang ya kalau kan itu berdoa nih tolong Tuhan. Asal bujur-bujur pian membaca pian insyaallah dikabulkan Tuhan. Nah, Rabbighfirli warhamni artinya luar biasa tuh. Wajburni mun kabul tuh wali Allah taala. Bisa ketua wali sama kabul itu. Tadinya wali lagi ketua wali mun kabul. Nah, jelas saya itulah yang ke-8 duduk antara 2 sujud. Kayak apa duduknya? Duduk antara 2 sujud, duduk istirahat sebelum hendak bangkit dan duduk tasahud awal sama duduknya kayak ini nah. Jadi dalam sembahyang itu ada 2. Ada duduk iftirash namanya. Duduk iftirash ini untuk 3 macam duduk. Duduk tasahud awal, kayak ini duduknya. Duduk antara 2 sujud, kayak ini duduknya. Duduk istirahat, kayak ini juga duduknya. Apa itu duduk istirahat? Duduk yang hendak bangkit duduk sebelum kita bangkit berdiri. Nah, duduknya itu batisnya kayak ini posisinya berataan. 3 macam. Disebut duduk iftirash namanya. Ini duduk iftirash yang kayak ini hukumnya apa? Sunnah. Kada wajib. Jadi mau pian kayak ini boleh. Yang kayak ini boleh. Yang kayak ini boleh. Tapi yang sunnahnya yang kayak ini. Nah, beda kalau sujud tadi wajib batis ibu parut jari batis itu kayak itu. Nah, kalau duduk tasawuf awalnya boleh aja perut jarinya kada menyentuh kayak itu tadi boleh aja. Tapi kada dapat pahala sunnahnya kayak ini. Jadi batis kiri diduduki. Nah, jelas saya itulah. Nah, setelah sujud yang kedua, kan rakaat pertama loh nih sudah kita hendak bangkit ke atas. Nah, hendak bangkit ke atas dari sujud ini sujud lo kok. Lalu kita hendak bangkit, ada duduk ke sini. Itu nih duduk istirahat. Nah, posisinya kayak tadi posisinya batisnya. Duduk istirahat sebenarnya. Nah, apa hukumnya duduk istirahat ini? Sunnat. Selama apa ukuran duduk istirahat? Salawas kita mengucap subhanallah. Jangan lebih dari subhanallah. Mantangan istirahat lalu istirahat aja. Subhanallah aja. Nah. Sudah sujud, hendak berdiri. Nah, langsung aja. Nah, untuk istirahat benernya. Bolehlah kada sampai istirahatan lebih benar. Lu istirahat saja kan. Artinya mau segagah harus istirahat langsung ya. Nah, itu. Nah, caranya berdiri dari duduk istirahat ada 2 caranya. Ini udah lepas gini lah. Min pun taunya suara udah kedengaran dia ya. Paraknya jauh-jauh. Ini cara berdirinya ada 2 cara. Nah, ini kan dulu sujud nah. Nah, Allah
Bismillah. Allah. Nah, boleh nang kayak ini nah. Caranya ngulangin lah. Allah Akbar. Urit yang ke atas. Cara yang kedua, Allah. Nah, ini ke sini nah. Nah, biasa aja. Ini menahan. Cara dua caranya. Serah dia. Ini mana ya? Pilih cara aku aja. Serah dia ya. Berdiri. Hamun yang kada beristirahatkan. Sujud oleh langsung. Nah, kalau kada beristirahatkan, ya saya ini menimpa. Nah, kita menahani. Sebab bila kada menahani bisa. Nah, jangan bahaya kalau. Nah, sebab kada diistirahatkan, gunakan yang kayak ini. Nah, tapi kalau beristirahat, gunakan yang kayak tadi. Yang mana? Nah, istirahat. Nah, ini kawan yang kayak ini murid. Nah, cara berdirinya. Berdirinya tadi kada termasuk rukun, cuma kada kada digawe. Iya kada kada digawe. Nah, itu wasilah narang supaya menuju ke arah kedua nih. Nah, berapa sudah rukunnya tadi? 9, 8 ya Allah. 8 lah. 8. Nah, 8 sudah. Rukun sembahyang itu 13. Nah, jadi wayah ulun berdiri pulang nang kayak ini. Nah, hati pulang batis ya Allah, nyatakan posisinya gitu. Sebab ujar para ulama bila batis nang kayak ini tuh orang bodoh. Ada kitab Ihya bacanya. Ada aku nanti orang bodoh ya Allah. Nah, lalu baca pulang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sunat hukumnya ba'udzubillah. Walaupun di rakaat kedua, walaupun di rakaat ketiga. Nah, hanya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin kayak tadi aja Fatihah. Lalu baca surah ulang. Nah, itu sudah sama yang sambatannya kayak tadi sudah sama. Ya kalau anggap ini sembahyang subuh, ya kalau. Nah, sembahyang subuh. Lalu ruku pulang sama kayak tadi juga sama. Caranya ada berbeda itu. Lalu rukun yang ke-9 duduk tasyahud akhir. Rukun yang ke-9 duduknya itu nah. Duduk tasyahud akhir ini terjadinya adanya di rakaat paling akhir ya Allah. Ini tasyahud akhir. Nah, kalau duduk tasyahud awal Bang sunat. Menduduk tasyahud awal hukumnya sunat. Yang kedua tuh sunat. Bacaannya apa? Sunat juga. Duduknya aja sunat lagi bacaannya. Nah, tapi kalau duduk tasyahud akhir, duduknya itu wajib. Pian duduknya bersilang ada apa-apa asal duduk aja. Itu wajib. Jadi mun batis bin tasalihu apakah karas bersilang boleh hai. Nah, sebab melipat batis kata kawa. Bangkok gono kayak batu guling misalnya. Nah, boleh bersilang kayak inilah sembahyang boleh ya. Nah, cuma yang sunnatnya duduknya duduk tawarruk. Arti tawarruk itu nah, Fedina ya kalau kayak kita juga ada aja. Nah, burit ke rantai, batis kiri mengaluar. Nah, batis kiri mengaluar ini ujung-ujungnya ini yang sempurnanya Bang lah. Nah, jari-jari ini menghadap kiblat juga yang sempurnanya. Tapi mengkada kawan lain-lain ada paha ganal, ada melipat ya kalau. Nah, seadanya aja nah. Ini nah. Dia disebut duduk tawarruk narannya. Sunat mah ini duduknya. Nah, duduknya itu yang hukumnya wajib. Yang rukun yang ke-9 duduknya tadi. Nah, rukun yang ke-10 membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir tuh sama nang kayak tasyahud awal. Jadi yang narang tasyahud akhir yang wajib dibaca waktu tasyahud akhir bacaan tasyahud awal. Ada nggak ya? Yang mana aja bacaan tasyahud akhir yang wajib aja? Yang pian baca tasyahud awal tuh itu tasyahud akhir tuh. Yang wajib.
Coba pilih at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul mubarakatuh itu sunatullah, anggaplah kita masuk situ ngalihin yang wajibnya itu at-tahiyatu lillah, yang wajibnya yang buat dia sunatnya at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Waktu illallah itu ini angkat illallah, jangan kajung ini aja illallah. Nah, tetap tunduk. Waktu illallah mata kita mencangangi ujung ini bangkat mata cangang ke sini. Nah, apa isyarat apa tuh? Oleh tasawuf ada urusannya itu. Gerakannya ini mata cangang ke sini illallah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tasawuf awal kada tuh. Nah, bacaan tasawuf awal dibaca di tasawuf akhir dekat situ yang wajibnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad sunat ab'ad ngarannya. Sambungannya tuh. Sunat ab'ad artinya setengah wajib. Jadi kita meninggal wa ala ali sayyidina Muhammad disunatkan sujud sahwi. Yang wajibnya tadi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa wajib Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad? Nah, karena rukun sembahyang tadi yang tasawuf akhir berapa nomornya? Ke-10 lah. Nah, yang ke-11 membaca salawat kepada Rasulullah. Apa bunyi salawatnya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Enggak situ aja titik. Itu termasuk rukun kepada keluarga Nabi, Bang. Nah, itu sunat ab'ad. Setengah wajib. Nah, jadi kita tahu sudah mana yang wajib di situ ya, kalau mana yang sunat. Nah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya salawat itu bukan tasawuf akhir, cuma bacaan setelah mengiringi tasawuf akhir. Ya kan? Tasawuf akhir itu ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ingat situ aja tasawuf akhir itu. Sambung dengan salawat. Salawat rukun yang ke-10. Yang apa yang ke-11? Yang ke-11 salawat. Apalagi sudahlah. Ingatlah tasawuf akhir yang mana, tasawuf salawat yang mana ya Allah. Hanyar buati wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, apa hukumnya membaca sunat hukumnya, tapi sunatnya setengah wajib, jangan ditinggal. Nah, jadi gini, bacaan yang wajib waktu tasawuf akhir adalah bacaan waktu kita membaca tasawuf awal. Nah, kan mudah mengatakan ya Allah. Yang wajibnya 11 sudah. Yang ke-12-nya salam yang pertama, mengucap salam. Yang wajibnya ingat mana? Assalamu alaikum. Ingat situ ya. Wa rahmatullah bang, sunat. Wa barakatuh, makruh. Jangan dibaca barakatuhnya. Assalamu alaikum. Selesai dah. Paling hadapnya tuh. Sampurnanya assalamu alaikum warahmatullah. Sayang wa barakatuh dibuat aja. Buat teo barakatuh. Nah, itu kadosa jangan dibaca karena apa? Karena ada warid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada arahan ke situ dibaca. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, warahmatullah sunat. Assalamualaikumnya yang wajib. Itu pun yang pertama aja, salam yang pertama. Nah, sedangkan muhafal nang kayak ini tadi waktu baca salam sunat saja. Jadi bolehnya kita assalamualaikum. Untung aja sudah. Cuma waktu kita berniat waktu membaca assalamualaikum harus ada kesadaran aku sudah tuntung sembahyang. Nah. Assalamualaikum. Ya, caranya yang bersih yang bisa kumpul lah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh ke sini pulang. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, pipi kita nih kelihatan orang di belakang. Tapi ingatkan, jangan sampai bahu nih bau umpat. Dada nih. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, mana ada arah dada? Mun arah dada umpat kasih tujuh. Kada lagi ke kiblat. Maka syarat sembahyang dada ke kiblat. Batallah sembahyangnya. Jadi kita ini hendak membatalkan sembahyang benar biar batal sembahyang. Sudah.
Jadi dada ini wajib menghadap kiblat mulai awal sampai akhir. Kenapa? Syarat sahnya, Bang. Jadi yang bacungak ke kanan ke kiri itu gulu aja lawan muha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, hanya tangan dianak dari sububun sini, nah bubun. Allahumma dhhab anni al-hamma wal hazan. Bahasa kita sajikan, ya Allah hilangkan duka cita ulang di dunia dan di akhirat. Hanya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu. Hanya menyapu nih hukumnya sunat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, pagawian ini sunat itu hukumnya. Yang wajib kita assalamualaikum ini itu. Ya kalah. Nah, tutung sembahyang dah. Rukunnya 12 yang digawe. Nah, yang ke-13 tartib. Arti tartib ini sesuai nomor urut. Nomor 1 juga. Nomor 2 juga. Jangan yang ruku berdahulu Fatihah belum baca. Nah, anak awalnya. Nah, ada anunya nih. Nah, ini kita insyaallah pertemuan akan datang pembatal-pembatalnya, jadi kita tahu pembatal secara rinci inilah. Yang mana yang membatalkan sembahyang ini kita gerakan sembahyang supaya tahu rukun-rukunnya aja dulu. Nah, jadi rukun itu 13. Yang terakhir yang 13 tertib sesuai nomor urut. Nah, lain dari yang 13 itu hukumnya sunat. Cukup kita yang hafal 13 saja. Lain dari itu sunat. Nah, karena sunat kurang terbagi dua. Ada yang sunat setengah wajib, ada sunat yang biasa. Sunat yang setengah wajib ini bila tertinggal disunatkan lagi sujud sahwi. Tapi mungkin ada digawe sujud sahwi Bang, ada apa? Karena sunat saja sujud sahwi. Nah, ada sunat yang bila tertinggal ada apa-apa. Nah, di antara sujud sahwi itu yang sunatkan kayak ketinggalan kunut, sunat sujud sahwi. Kada ingat membaca atau sengaja juga kita meninggal kunut, tetap disunatkan sujud sahwi. Kada ingat membaca tasawuf awal, kada ingat duduk langsung berdiri aja, kada ingat duduk, kada ingat kada baca tasawuf awal duduknya. Salah sembahyang saja, cuma ditapal dengan sujud sahwi. Nah, tetapi sujud sahwi yang kita gawin ini, bila kita hendak menggawi itu berniat dahulu. Napa yang tertinggal itu yang kita nyatakan, misal tertinggal tasawuf awal nih, duduknya tertinggal. Nah, lalu kita berniat saja aku sujud sahwi karena tertinggal tasawuf awal kita. Nah, saja aku sujud sahwi karena tertinggal kunut. Walaupun kita karena kada ingat atau kita sengaja meninggal, tidak apa-apa. Nah, jelas saya lah. Ada juga sunat yang bila tertinggal ada apa-apa, kada usah disunat, kada usah digawe sujud sahwi. Kayak ruku kayak baca surah tuh nah. Kada dibaca surah maksudnya Nin langsung ruku. Kada usah baca sahwi kada apa-apa karena sunat yang biasa, sunat tahiyat gitu. Jelas saya lah. Nah, kayak cara sujud sahwi. Cara sujud sahwi itu rukunnya 3. 2 kali sujud dihalat dengan duduk antara 2 sujud itu aja. Terus sujud sahwi namanya. Duduk sujud sekali. Apa bacaannya? Bacaan kayak kita sujud biasa ya. Subhanarabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Atau subhanaman la yanamu wa la yashu. Tapi itu afdal yang bacaan biasa aja. Nah, duduk sujud subhanarabbil a'la wa bihamdihi 3 kali. Hanyar duduk. Sekadar ada tumakninahnya, sujud pulang. Nah, hanyar salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi sujud sahwi itu sebelum salam dikerjakannya. Amun kada ingat, padahal sudah berniat. Sekalinya sujud sahwi kada ingat pulang. Sudah salam, jadi ingat. Tetap disunatkan sujud sahwi. Asal kita belum bebandir yang banyak dan belum ada kegiatan aktivitas fisik, belum berjalan kita. Misalnya kapal atas sana, ya sujud sahwi sangat dekat lain lagi sahnya masihnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, belum sujud sahwi kita di hati deh. Nah, sujud sahwi boleh aja gitu. Nah, 3 rukunnya tadi. Nah, rukun yang 13 tadi tak bagi 3 pulang.
lah. Pertama ada yang digawi di hati, yang disebut rukun hati, rukun qalbi. Nah, itu satu aja, niat. Yang kedua rukun yang digawi oleh anggota tubuh, disebut rukun fi'li. Ada 7. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud 2 kali, duduk antara 2 sujud, apalagi duduk tasyahud akhir 6, apalagi tartib. Ya kalau tartib masuk di situ gen, masuk di rukun fi'li 7. Lalu yang ketiga ada rukun yang diucapkan oleh muntong, itu 5. Takbiratul ihram yang pertama, Fatihah yang kedua, bacaan tasyahud akhir yang ketiga, salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad yang keempat, salam yang pertama yang assalamualaikum. Nah, 5 tambah 7 tambah 1 13 kada. Nah, tartib itu masuk ke rukun fi'li, rukun perbuatan. Selesai lah. Nah, hari ini kita membahas rukun sekaligus dengan praktiknya ya kalau. Nah, selain dari rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi, sunat bertahan.